Selamat sore. Ucapkan selamat datang kembali untuk kaum muda-mudi yang terkasih dalam Tuhan, dan selamat datang kembali untuk Mbak Della yang beberapa bulan tidak bersama-sama dengan kita di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan Yesus berkati. Langsung saja saya undang bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau angkat Kaulah segalanya. Kita mau katakan bahwa Yesuslah segalanya dalam kehidupan kita. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupat selama hidup.
Bapa, bahwa Engkau Allah segalanya dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami bersyukur ya Bapa, karena kasih-Mu, karena karunia-Mu ya Bapa. Kami pemuda-pemudimu ya Bapa boleh hadir di tempat ini ya Bapa, untuk memuji dan membesarkan nama Engkau ya Bapa. Ya Bapa, kami mau serahkan jalannya ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, kuasa Allah hadir di tempat ini ya Bapa bersama-sama dengan kami ya Bapa. Dan kami siap untuk bersukacita, memuji dan membesarkan nama Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita angkat satu pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari saya kita maju berdiri, kita mau menari untuk Tuhan, kita mau Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja,
Tuhan, kasih Allah memang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita mau katakan bahwa Allah adalah yang terbaik, teramat baik. Yesus teramat baik. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa rinduku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh engkau baik di dalam hidupku, engkau baik, teramat baik, engkau baik, teramat baik, engkau baik, teramat hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa rinduku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh engkau baik di dalam hidupku, engkau baik, teramat baik, engkau baik, teramat baik, Yesus baik, teramat baik, engkau baik, teramat baik. Tunaikan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Tunaikan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Yesus baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, bersyukur kita memiliki Allah yang baik. Haleluya. Langsung saja kur dari pemudanya dipersilahkan untuk memuji Tuhan.
Jaga nama Tuhan, tadi memberkati pujian dari pemudanya. Mungkin ada oleh-oleh dari Bogor. Kalau ada dipersilahkan. Gimana Mbak Dela? Oke, kalau tidak ada, pujian tidak saya panjang melebarkan kembali. Mari saya undang bangkit berdiri kembali untuk kamu muda-mudi yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Ku mau seperti Yesus. Kita mau katakan, Tuhan, kami siap dibentuk ya Bapa oleh firman, oleh Roh-Mu ya Bapa. Siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Dalam rumah-Mu, pakailah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita mau katakan sekali lagi, kita mau dibentuk oleh Bapa. Bagaikan bencana, siap dibentuk,
mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Nanti saudari Isma pimpin dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan dan mimbar kami serahkan. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Teman-teman pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita masih diberi sehat, kuat, kita bisa beribadah, kita bisa memuliakan nama Tuhan, dan sore hari ini kita boleh kembali belajar tentang kebenaran firman Allah. Kita akan langsung saja buka dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai 42. Kita akan belajar tentang dua pribadi, Maria dan Marta. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Saya baca ayat yang genap, nanti teman-teman ayat yang ganjil ya. Maria dan Marta, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Puji Tuhan, sebelum saya lanjutkan firman Allah, ada dua mic ya. Nanti satu untuk cowok, satu untuk cewek. Biar enggak yang khotbah aja yang ngomong. Jadi teman-teman juga bisa ngomong. Yang cewek akan kasih statement. Apa ya? Akan kasih penilaian, penilaian. Ada satu pertanyaan buat yang cewek. Dari cerita ini, siapa yang salah? Maria atau Marta? Ketika teman-teman jawab Maria, alasannya apa? Marta, alasannya apa? Jadi setiap teman-teman cewek nanti jawab, kasih. Siapa yang salah? Maria atau Marta dalam hal melayani Tuhan ini? Nanti yang laki-laki pertanyaannya adalah, mau jadi seperti siapa saya, Maria atau Marta? Alasannya apa? Cepat saja, yuk. Dari Mbak Dela, dari pelayanan mereka berdua siapa yang salah? Alasannya apa? Kalau dari saya, yang salah itu Marta, karena Marta itu sibuk sekali melayani. Melayani itu bagus, tapi kalau ini kan seorang raja, Tuhan Yesus datang, tapi kok Marta sibuk, padahal kan harus harus mendatangi Tuhan, kayak Tuhan ini mau apa, datang, enggak sibuk sendiri. Itu menurut saya. Ya, terima kasih dari Mbak Nike. Sudah diedarkan mic-nya. Siapa yang salah dalam pelayanan Maria dan Marta? Apa alasannya? Enggak ada yang salah. Dua-duanya benar, cuma caranya aja yang salah. Dalam melayani Tuhan sebenarnya enggak ada yang salah ya, cuma caranya aja yang salah. Ya, Marta hanya intinya menyibukkan dirinya sendiri.
tanpa istilahnya dalam tanda kutip tanpa melibatkan Tuhan, dia sibuk merasa bahwa dirinya mampu, dirinya bisa dan sebagainya. Terima kasih Mbak Nike. Mbak Isma lanjut. Menurut saya sama kayak Mbak Nike, nggak ada yang salah. Oke, terima kasih. Nah, podo ya. Alasannya? Pak Feve, gimana menurut Mbak Feve? Menurut saya sama kayak Mbak, soalnya gamelan Tuhan nggak ada yang salah. Cuman Marta terlalu sibuk menyibukkan dirinya sendiri sehingga melewatkan perkataan Tuhan. Tidak. Oke, intinya nggak ada yang salah Mbak Vivi ya. Terima kasih Mbak Vivi. Puji Tuhan sudah berani ngomong semua. Jadi nanti pemanggap bisa khotbah semua ini nanti giliran. Yang cowok sekarang mau jadi seperti siapa saya? Maria atau Marta? Atau jadi diri saya sendirilah. Dari Mas Rangga. Mau jadi seperti siapa Mas Rangga? Mau pilih siapa, Marta atau Maria? Maria. Karena Alasan. Maria mendengarkan perkataan Tuhan. Sudah. Maria mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Oke, Mas Abed. Mau jadi seperti siapa? Kalau saya mau jadi seperti Maria, karena Maria tidak melakukan kesalahan apa-apa dan dia hanya duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan. Tuhan. Mas Wahyu. Maria ini cantik dah. Milih Maria kabeh. Maria. Alasannya Mas Wahyu? Tidak ada. Idem. Oh idem. Mas Rio. Maria. Kalau saya sih Mas lebih menjadi seperti Maria karena kadang mendengarkan perkataan Tuhan itu penting daripada kita harus cari-cari kesibukan yang lain seperti itu. Oke, puji Tuhan. Mas Pilus? Kalau saya jadi Maria terlebih dahulu, mendengarkan apa perlunya Yesus. Yang kedua jadi Marta. Setelah Yesus menyampaikan perlunya apa, seperti halnya kita orang yang bertamu, sampaikan dulu perlunya apa, intinya dapat, kemudian baru melayani hal meja. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Mangga, mau jadi seperti siapa? Marta fix jelek. Ya kalau saya ya memang Maria, seperti yang Yesus sebutkan. Tapi tidak ada salahnya juga kita memilih Marta. Kalau kita mengubah cara pandang dan cara berpikir saat kita ini berhadapan dengan Yesus. Itu, ya. Ya. Itu saja. Oke, Tuhan memberkati. Jadi kita semua sudah menyatakan pendapat kita ya. Jadi di sini lebih cenderung ke Maria. Marta jelek no. Tidak ya. Nah, dalam kisah ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Jadi hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari firman Allah ini, dari kisah ini adalah mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya teman-teman sore hari ini sudah terima Yesus dalam kehidupannya. Siapa yang belum terima Yesus? Saya yakin sudah terima Yesus. Ketika Yesus dalam kitab Wahyu, lihat aku mengetok pintu. Barang siapa membuka pintu, aku akan masuk dalam hidupnya.
Saya yakin Yesus sudah mengetok pintu hati kita. Dan saya percaya teman-teman sudah membuka pintu menerima Yesus masuk dalam kehidupan kita. Seperti halnya Maria dan Marta, mereka berdua sama-sama terima Yesus dalam kehidupannya. Dalam hal ini dalam rumahnya. Sikap mereka dalam menyambut Yesus adalah baik. Mereka menjadi diri mereka sendiri. Jadi mau jadi siapa kamu? Saya jadi diri saya sendirilah. Mereka menyambut Yesus dengan cara mereka sendiri. Marta melayani Tuhan. Melayani dengan cara, Yesus datang. Aku harus menyiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Entah itu makanan, entah itu minuman, dia menyibukkan diri. Entah dia masak apa, entah dia buat minuman apa. Dulu masalahnya belum ada Grab ya. Kalau sekarang ada tamu kehormatan datang, bermasak, nggak usah sibuk, tetap aja duduk di dekatnya, sambil utek HP, paket, datang pesan makanannya. Dulu nggak ada, jadi Marta menyibukkan diri. Saya yakin tujuannya Marta ini baik, untuk menyediakan yang terbaik buat Tuhan, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kemudian cara Maria ketika menyambut Yesus adalah duduk di kaki Tuhan, mendengar apa yang dikatakan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dari teman-teman perempuan tadi dikatakan mereka tidak ada yang salah. Dan memang tidak ada yang salah. Mereka sama-sama melayani Tuhan. Mereka sama-sama memberi yang terbaik untuk nama Tuhan, untuk tamu yang datang. Jadi ketika Yesus ada, hadir dalam hidup kita, sikap seperti apa yang akan kita lakukan untuk menyambut Yesus. Seperti Mas Pilos tadi katakan, ilustrasinya sama dengan yang saya catat. Kebiasaan kita kalau terima tamu ya, menerima tamu. Kalau ada beberapa orang di rumah sih, ada salah satu nemui, salah satu bikin minuman. Seperti Maria dan Marta ya, salah satu nemui, salah satu bikin minuman. Tujuannya dua-duanya sama. Kalau Mas Pilos tadi berilustrasi, kita terima dulu tamunya, kita ajak ngobrol tujuannya apa, setelah itu baru kita jamu dengan makanan, jamu dengan minuman. Kebiasaan terima tamu harusnya Maria ini bantu Marta di belakang untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk Yesus. Nah, kemarahan Marta di ayat yang ke-40 bagian B, Tuhan tidak akan kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Jadi Marta seakan-akan, aku kok melayani dewe sih, kok gak dihewangi sih Maria ini ya opo, akhirnya dia marah. Dan saya pikir itu hal yang wajar. Karena kok nggak ono sing bantu sih. Aku kok koyok kerja dewe. Padahal apa yang aku lakukan untuk kebaikan Tuhan, untuk memberi yang terbaik buat Yesus yang datang. Nah di sini berbicara masalah prioritas. Seperti Mas Pilos tadi katakan, ada prioritas. Ada hal utama, tapi ada yang lebih utama lagi, itu namanya prioritas. Jadi kita memprioritaskan yang mana dulu. Yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya benarkan Mas Pilos tadi bilang, kita prioritaskan dulu Yesus. Kita berbicara, kita mendengarkan firman, kemudian kita baru melayani. Maria ketika terima Yesus dalam hidupnya, dia benar-benar nikmati hadirat. Dia rasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dia mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh, dia bersekutu dengan Tuhan. Saya yakin setelah itu Maria akan melayani Tuhan. Kalau Marta melayani itu, Yesus datang, aku akan layani Tuhan. Tetapi dia melupakan bahwa dia harus mendengarkan apa yang Yesus mau terlebih dahulu. Ada prioritas, ada yang utama tetapi ada yang lebih utama yang harus kita kerjakan. Jadi Maria setelah terima Yesus bersekutu dekat
dan percayakan hidupnya pada Yesus. Tapi dalam kehidupan Marta, setelah terima Yesus, dia tidak bersekutu dengan Tuhan, dia menyusahkan diri, aku terima Yesus, aku harus melayani dia. Aku harus melayani dia, itu baik memang, aku harus melayani dia. Tapi akhirnya dia menyibukkan dirinya sendiri. Ya, setelah terima Yesus, Marta masih menyusahkan, menyibukkan diri dengan perkara dunia. Marta masih khawatir, Marta masih bimbang, Marta masih ragu. Itu yang dialami Marta. Tapi beda dalam kehidupan Maria ketika terima Yesus, dia kehidupan hubungannya dengan Tuhan didekatkan terlebih dahulu. Jadi kita ketika Yesus mengetok hati kita, ketika kita sudah terima Yesus, prioritas mana yang kita dulukan? Apakah kita benar-benar mengenal Yesus dulu, bersekutu dengan Yesus, baru kita melayani. Yesus katakan, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apakah melayani seperti Maria itu enggak boleh? Boleh, sangat boleh. Tetapi Allah ingin hati kita terlebih. Allah ingin hidup kita dekat dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Kita akan lihat dulu dalam kitab Hosea 6, ayat yang ke-6. Ini jangan dihilangkan ya, di Lukas. Kita akan kembali nanti. Hosea 6 ayat yang ke-6. Hosea 6 ayat yang ke-6, saya akan bacakan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi kerinduan Allah, keinginan Allah adalah Allah ingin kita mengenal Dia. Jadi ketika Allah datang ke hidup kita, Allah bertamu dalam hidup kita, Allah ingin kita mengenal, berbincang-bincang, ngobrol, dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Bahkan Yesus katakan, itu lebih daripada korban sembelihan, lebih daripada korban-korban bakaran, lebih dari pelayanan-pelayanan yang dapat kita kerjakan. Bukan berarti korban sembelihan, korban bakaran, pelayanan kita tidak berguna, tidak berfungsi, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Aku terima Yesus sudah bersekutu dengan Tuhan, aku enggak melayani Tuhan, enggak apa-apa lah, enggak masalah. Itu sebagai wujud kita untuk membalas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melayani. Jadi yang Allah inginkan yang pertama adalah seperti yang Maria kerjakan. Dia duduk di dekat Yesus, dia mendengarkan Yesus, dia terima Yesus, dia bersekutu dengan Tuhan. Dia tidak menyibukkan dulu dengan hal-hal duniawi, dengan hal-hal yang seperti Marta kerjakan. Jadi pelajaran ini dapat kita kisah ini dapat beri pelajaran bagi kita, sikap kita. Saat ini Yesus ada dalam hati kita. Saat ini Yesus ada dalam hidup kita. Kalau dulu waktu kita terima Yesus salah, berarti Tuhan metua di sini. Terus masuk lagi biar aku memiliki prioritas yang baru. Jangan Yesus suruh keluar dulu. Tetaplah Yesus dalam hati kita. Mari kita beri prioritas yang mana yang utama dalam pengenalan kita akan Tuhan. Yang kedua yang dapat kita pelajari adalah dalam kisah ini tentang pelayanan kita. Nah, kita tahu juga dalam pelayanan adalah istilah pelayanan mimbar, ada istilah pelayanan meja. Dalam hal ini mungkin kita sudah cenderung mengerti, Maria ini berarti melayani dalam pelayanan mimbar. Marta melayani dalam pelayanan meja. Pelayanan meja mungkin masalah konsumsi, hal-hal teknis dalam gereja, perlengkapan, peralatan untuk mendukung pelayanan. Pelayanan mimbar mungkin pelayan pujian, musik, song leader, singer, dan sebagainya yang melayani di mimbar, pelayan firman Tuhan.
Nah itu, sama-sama tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Gak ada yang lebih penting, semuanya penting, semuanya perlu. Saya ulangi lagi, Maria dan Marta sama-sama melayani. Bedanya adalah fokusnya dalam pelayanan. Wah, pelayanan mimbar itu lebih dikenan oleh Tuhan, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita bisa melayani Tuhan secara langsung, menyampaikan firman Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, memberikan dorongan. Kabeh tadi milih Maria ya, milih semua pelayanan mimbar, terus gak mangan, grundel gak? Anak sih milih Marta ya, gak mangan kabeh. Kalau Natal ya biasanya, sekarang kita dekat Natal. Kita semua melayani pelayanan mimbar, tetapi nggak ada pelayanan meja. Hal-hal teknis kayak sound system, musik, semuanya nggak diurus. Yang penting hatiku melayani Tuhan, hatiku pokoknya melayani Tuhan. Maro mikir gak bunyi. Sone bledos-bledos. Nggak ada konsumsi. Jadi harus sama, harus saling mendukung. Semuanya penting, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Mereka sama-sama melayani seperti Maria dan Marta ini. Bedanya adalah fokus mereka dalam pelayanan, prioritas mereka dalam pelayanan. Maria melayani Tuhan dengan tertuju kepada Yesus. Dengan fokus kepada Yesus. Dengan fokus kepada Tuhan, mendengarkan firman Allah. Ayat yang ke-39. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Terus mendengarkan perkataannya, terus mendengarkan firman-Nya. Hanya satu yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Sedangkan Maria melayani, dia melayani Tuhan, sama-sama melayani Tuhan. Tetapi, seperti Mbak Nika dan teman-teman perempuan tadi bilang, caranya yang salah, fokusnya yang salah, prioritasnya yang salah. Melayaninya Marta tidak tertuju pada Yesus. Yesus katakan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dengan banyak perkara. Artinya Marta melayani tetapi dengan mata yang tidak tertuju kepada Yesus. Melayani ya wis, padanya lah. Kita melayani fokusnya kepada siapa? Fokus kepada Yesus untuk menyenangkan hati Tuhan atau fokus dengan hal-hal yang lain? Kalau fokus kepada hal-hal yang lain seperti apa yang dilakukan Marta, apa yang terjadi? Ketika pelayanan kita bukan dengan mata yang tertuju pada Yesus, pada suatu titik pasti kita akan merasa lelah, frustasi. Kok melayani Tuhan kok enggak dianggap sih aku ini? Kesel aku. Melayani Tuhan capek-capek tapi kayak enggak dianggap, enggak ada artinya, enggak ada gunanya untuk saya. Pasti alami itu dialami oleh Marta. Ada juga mungkin kalau fokus kita tidak tertuju kepada Tuhan, mungkin kita bisa menyalahkan yang lain atau iri dengan yang lain. Ini yang dialami oleh Marta. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan tidak akan kau peduli. Dia frustasi, dia capek, dia lelah. Karena pelayanannya enggak dinilai sama Tuhan, enggak dianggap sama Tuhan. Tidak akan kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, dia menyalahkan yang lain. Dia iri. Itu loh Maria kok diem aja, gak gelem bantu aku, jangan. Mungkin dalam pelayanan kita seperti itu. Kok aku sing kerja dhewe sih gak ada yang mau bantu aku. Kalau kita ada berpikir seperti itu, mari ingat cerita ini. Oh, kayak Marta berarti. Aku kan milih Maria. Marta jelek harus saya buang. Gak boleh tak Marta. Jangan menghinggapi saya.
Nah mungkin teman-teman pun nggak hanya di pelayanan di gereja, mungkin ada di sekolah, mungkin ada di kampus, di tempat kuliah, mungkin ada di tempat kerja. Mungkin kita alami hal-hal ini. Kok aku rasanya kerja sendiri, saya kerja kelompok, kok aku rasanya kerja sendiri sih. Ada tugas ini yang baru LDK, ya. Kok aku rasanya kerja dewe sih, konco-koncoku ini nandi kabeh, kita ini 8 orang, tapi aku mbak Isma, ngono jare Vina, ndak Vina. Liyane nandi kabeh, berarti itu Marta merasuki kita, hati-hati. Ya, atau mungkin dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, pernah teman-teman melayani Tuhan rasa capek? Abed lihat jadwal musik. Minggu ngedram. Kesel iki sikilku. Duh Tuhan kesel aku rasanya. Pernah? Satu titik pasti kita pernah merasakan. Kalau saya itu lepas dapet tamborin. Bayangkan Hamin 7 suruh mikir lagu sudah. Kena tamborin Mas lagunya. Kan sih minggu ngarep, Rek. Tapi latihan. Jadi harus pikir saat. Mungkin kita ada rasa capek dalam melayani Tuhan. Ada rasa lelah, ada rasa frustasi. Mas Rangga, belok jadwal. Sound engineer terus. Kapan aku jadi singer? Oke, tahun depan Mas Rangga ya. Kapan aku jadi singer? Aku iki aslinya pengen ini. Aku iki tok. Ya ngomong ta. Kok tak ganti, tak kasih jadwal nanti. Ya mungkin ada rasa frustasi, ada rasa capek, bahkan ada menyalahkan yang lain, rasa iri. Kok ikut dikai pelayanan ikut sih, kok aku iki. Kok Maria ikut dijarno menengai sih sama Tuhan, aku harus bekerja sendirian. Atau mungkin teman-teman ingat satu ilustrasi ya, mungkin sudah sering kita dengar, bagaimana seorang Bapak Gembala, seorang pendeta, sama seorang nenek tua. Nah, seorang pendeta ini khotbahnya luar biasa. Dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan dahsyatnya. Ketika dia berkhotbah, kuasa Allah nyata turun, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Tapi dalam jemaatnya ada seorang nenek yang datang dengan pakaian sederhana, duduk di paling belakang. Ketika datang khotbah disampaikan, dia selalu tertunduk. Banyak orang mengira dia tidur. Bahkan bapak pendeta ini pun mengira dia tidur. Sampai pada satu akhirnya mereka berdua sama-sama meninggal. Mereka berdua sama-sama masuk kerajaan surga. Ketika bapak pendeta itu ketemu dengan nenek ini, dia kaget. Bajunya luar biasa. Hiasi dengan kemuliaan. Pak, mari mampir ke rumah saya. Dia lihat rumahnya luar biasa. Dahsyat. Pendeta ini terheran-heran. Kok saya bajunya biasa ya? Rumah saya juga biasa di surga. Akhirnya dia temui Tuhan. Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Saya berkhotbah menggebu-gebu. Saya engkau urapi, saya engkau pakai. Banyak orang percaya karena khotbah yang saya kerjakan. Banyak mujizat terjadi. Sedangkan nenek ini ketika datang dia hanya tertidur. Ketika saya berkhotbah. Kemudian Tuhan menjawab, kamu enggak tahu. Yang membuat kamu hebat, yang membuat kamu dahsyat, yang membuat kamu luar biasa dipakai oleh Tuhan adalah doa nenek itu. Ternyata nenek itu berdoa. Ketika hamba Tuhan ini berkhotbah dengan luar biasa, dia tertunduk dengan berdoa. Supaya khotbah Bapak Gembala ini dahsyat dan dipakai oleh Tuhan. Pelayanan yang enggak kelihatan. Dia memilih berdoa kepada Tuhan. Kita enggak tahu nenek itu pelayanan apa. Makanya kalau di gereja ada yang tidur, jangan salahkan ya. Berpikirlah positif. Oh itu berdoa untuk Bapak Gembala yang lain.
Jangan menyalahkan. Iku nang gereja mek turu tok lek dengar firman. Jangan menyalahkan. Itu berarti kalau kita ada rasa menyalahkan, ada rasa iri, kita ada rasa lelah dalam melayani, ada rasa frustasi dalam melayani. Berarti roh Marta menghinggapi kita. Fokus kita bukan kepada Tuhan, tapi fokus kita kepada manusia atau kepada yang lain supaya dilihat orang. Nah, dua hal ini yang menjadi pelajaran kita, teman-teman pemuda remaja di tempat ini, supaya kita tahu, supaya kita mengerti, supaya kita sama-sama belajar. Kita mau lebih dalam lagi di dalam Tuhan, kita mau melayani lebih lagi di dalam Tuhan. Ayat yang terakhir, Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Kita akan baca bersama-sama ya. Kolose 3 ayat 23. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Setiap apa yang kita kerjakan, dalam pelayanan kita, dalam aktivitas kita, di tempat kerja, di sekolah, di tempat kuliah, dimanapun kita berada, firman Tuhan katakan, apa juga yang kamu perbuat, berarti apa saja yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, lakukan dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan. Jadi lakukan setiap aktivitas kita, perbuatan kita, apa yang kita kerjakan untuk fokuslah untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Sehingga kalau kita fokus untuk Tuhan, kita akan diberi kekuatan. Kita akan diberi kemampuan untuk mengerjakannya, untuk melakukannya. Sehingga kita tidak rasa lelah, tidak rasa frustasi, tidak menyalahkan dan iri dengan yang lain. Karena kita melakukannya, kita mengerjakannya semua untuk Tuhan. Seperti apa yang Maria kerjakan. Dia melakukannya untuk Tuhan. Dia melakukannya dengan prioritas yang benar. Dia melakukannya untuk fokus yang benar. Kita sama-sama belajar malam hari ini, supaya kita hidup memprioritaskan Allah, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, apapun pelayanan yang kita dapatkan. Entah pelayanan mimbar, entah pelayanan meja, kita mau kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita mau fokus untuk kemuliaan nama Tuhan, kita mau lakukan sehingga apa yang kita kerjakan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Selidiki aku. Kita minta Tuhan selidiki setiap hati kita. Apa fokus kita saat ini, ketika apa prioritas kita saat hubungan kita dengan Tuhan, saat kita terima Yesus dalam kehidupan. Kita mau berjuang sampai akhirnya, kita mau hidup dalam kasih karunia Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Inilah hidup kami Tuhan, selidiki kami, lihat hati kami, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu
setiap kami Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, Kau yang menilai kehidupan kami Tuhan. Dan tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Haleluya. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita terus berjuang. Kita mau belajar seperti apa yang dikerjakan Maria dan Marta. Kita anak-anak muda mau hidup di dalam Tuhan, mau hidup bersekutu dengan Tuhan. Kita mau hidup melayani Dia. Kita mau fokuskan pelayanan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan menyenangkan hatinya. Pujikan refnya, saya kembalikan ke Om Angga. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Sampai akhirnya Kau dapati tetap telah kulihat, terima kasih Tuhan. Oh, banyak kebaikan yang telah kami terima, banyak kebaikan yang telah kami rasakan, sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau tetap setia. Haleluya. Haleluya. Kita akan masuk doa. Nanti Saudara Rangga berdoa. Terima kasih. Bapak, terima kasih atas Puji Tuhan, kita jalankan persembahan buat Tuhan. Angkat satu pujian, jangan lelah bekerja di ladang. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang,
ucapan terima kasih, kita tidak terima sanjungan. Jangan sampai kita seperti Marta ya, marah, kecewa, atau apapun. Yang penting terus kita melayani Tuhan. Ya. Sedikit cerita, satu kali waktu saya praktek, saya bekerja dengan dua teman, saya dan satu teman. Saya bekerja di tempat yang tidak kelihatan oleh Bapak Ibu Gembala. Nah, teman saya kerja di bagian yang bisa dilihat oleh Bapak Gembala. Kemudian di depan saya dan di depan terus ada tamu. Dia datang. Kami dipanggil 2 orang karena cuma tinggal 2 orang, saya dan teman itu. Ada tamu juga dari jauh, lumayan pendeta besar, punya kedudukan di organisasi. Karena Bapak Gembala melihat dia bekerja, dia berkata, ini pengerja yang rajin. Dia kerjakan itu di depan saya. Sempat hati saya deg gitu ya. Karena saya lihat Bapak Gembala, saya lihat ini rajin, ini tadi baru kerjakan semua ini. Padahal di tempat yang lain itu bagian saya, tidak terlihat. Sempat deg, tapi kemudian saya coba menghilangkan. Karena apa? Setiap orang itu punya berkat masing-masing. Dia dapat berkat pujian sanjungan di depan orang, memang itu waktunya dia dapat berkat. Seperti itu. Jadi tidak perlu kecewa, saya tidak kecewa, saya tidak menangis terseduh-seduh, atau ya apa sih, padahal aku juga kerja. Karena memang itu waktunya bagian. Dan tidak lama kemudian saya juga dapat bagian. Seperti itu ya saudara. Pelayanan apapun yang kita kerjakan, baik pelayanan di mimbar yang berurusan tentang gereja maupun pelayanan meja di luar gereja pun, sekalipun engkau nggak ada sanjungan, nggak ada ucapan terima kasih, bahkan orang lain yang mendapatkan pujian, padahal engkau yang kerja keras, tidak perlu kecewa, ya, tidak perlu putus asa atau sampai patah hati. Kalau baca tulisan tadi, jangan melayani hanya untuk kesenangan doi. Kalau ada yang baca, nah, kalau nggak baca berarti ya saya kasih tahu aja. Ya. Tuhan memberkati. Pengumuman gereja besok sekolah minggu jam 6.45 dan ibadah raya umum setengah 9 memakai baju batik. Apakah sudah ada aplikasi Lindungi, Peduli Lindungi? Saya umumkan sedikit, besok saya tambahkan bahwa ada pertemuan dengan pengurus gereja sepagi saji pada hari Kamis kemarin mengenai kegiatan Natal dan Tahun Baru. Dan Bapak Camat serta Kapolsek ngomong pribadi dengan saya, tidak lama, sekitar 1 menit. Mereka berkata, beliau berkata, Tunggul gereja besar. Dalam arti fisik maupun jumlah jemaat di antara seluruh gereja kecamatan Bagesari. Memang diterapkan semua gereja memakai aplikasi Peduli Lindungi saat Natal. Dan Bapak Camat Kapolsek secara khusus ngomong, nanti jemaat apabila Natal di gereja Tunggul, semua memakai aplikasi Peduli Lindungi. Karena nanti akan dibentuk Satgas Covid dari gereja kita. Nah, untuk simpelnya seperti ini, aplikasi Peduli Lindungi itu masukkan nama dan nik. Jadi satu aplikasi bisa untuk beberapa orang. Jadi mohon kerjasamanya supaya nanti cepat ketika kita mengadakan Natal, saya umumkan jauh-jauh hari, nanti di ibadah-ibadah pun. Mohon satu saja yang download,
Kemudian masukkan setiap nama yang telah divaksin di anggota keluarga masing-masing. Kemudian nanti kan muncul, mohon di screenshot di HP masing-masing. Misalnya keluarganya Rio belum keluar. Ya. Rio saja yang download, masukkan nick-nya Rio. Nah, Abed itu sudah ada nick atau belum? Bisa karena belum ada nick mungkin ya, belum ada KTP, atau nick di kakak itu sama. Rio muncul screenshot, Abed muncul screenshot, Pak No screenshot, Bu Jarmi screenshot. Jadi nanti Satgas Covid nanti akan ada petugas kepolisian maupun Satgas Covid dari kecamatan ataupun desa akan datang waktu melihat. Jadi untuk cepatnya nanti akan ditunjukkan. Oh iya, ini Rio, Bu Jarmi, Abed, ini sudah vaksin. Memang biasanya harus pakai scan, tapi untuk formalitas silakan screenshot di HP masing-masing. Dan dihimbau oleh Pak Camat dan Pak Kapolsek, nanti saudara datang Natal, nggak seperti pada hari Minggu langsung muncul, langsung teko. Saya umumkan 30 menit atau 15 menit sebelum Natal sudah datang. Karena kita dihimbau khusus untuk gereja kita, datang ke gereja antri. Mungkin saudara kok ribut temen. Tapi ini untuk antisipasi, saya melihat ini sesuatu yang hanya khusus Natal tanggal 25 dan 26. Besok saya umumkan lagi dalam ibadah saya. Jadi supaya nggak ke susu-susu, nggak ke pontal-pontal, bagi yang make up, pelayan Tuhan atau apapun yang make up, mohon diatur waktunya. Tidak seperti tahun kemarin ya, mohon maaf. Sampai pelayan tamborin kita telepon berkali-kali karena nggak muncul-muncul. Padahal sudah jam 4 lebih 20. Katanya masih di tempat make up. Jadi diatur, karena nanti ketika mau firman, semua pintu ditutup. Pintu gerbang. Ada petugas kepolisian yang akan datang beserta dengan koramil. Dan kita tidak mau sesuatu yang buruk terjadi. Karena Bapak Camat dan Bapak Kapolsek tunggul ke sekitar secara khusus ngomong kepada saya, mohon diterapkan disiplin yang kalau ibadah-ibadah hari Minggu seperti biasa tidak apa-apa saudara. Nanti khusus tanggal 25 itu teknisnya nanti akan saya umumkan terus di setiap ibadah saya yang ada di Jadi kita akhiri ibadah kita pada malam. Mohon kerjasamanya yang sudah download aplikasi Peduli Lindungi segera screenshot saja, simpan baik-baik sebagai bukti bahwa saudara telah divaksin, ya, dan itu boleh datang. Kalau belum divaksin, kalau atas petunjuk dokter mempengaruhi kesehatan tetap diperbolehkan ibadah. Nanti kita akan kerjasama dengan Satgas Covid dari gereja kita. Karena salah satu himbauan, kalau itu sudah kenal dan sudah kenal dalam arti kenal dan jemaat Tunggul Permanu, termasuk mungkin ada jemaat yang di sini terus merantau, pulang. Kan kita sudah kenal. Jadi saya sudah bisa bisikkan kepada Satgas Covid untuk dipersilakan. Kalau yang dari luar kota besok saya umumkan kepada jemaat supaya memberitahu untuk kehadirannya. Istilahnya daftar D. Bukan menghalangi Natal daftar. Ini hanya untuk himbauan sebab segala kegiatan yang akan kita lakukan harus dilapor. Jadi supaya saya sebagai penanggung
jawab karena saya yang rapat, dapat melaporkan teknis-teknis yang sudah disarankan. Mohon diterima dengan pikiran yang jernih bahwa ini adalah baik adanya untuk kebaikan kita, walaupun di pagi tadi ini sudah 0%, tidak ada satupun yang positif COVID. Ini zona hijau. Tapi kan ada Inmendagri diubah menjadi PPKM level 3, hanya untuk kita tidak ingin gereja menjadi klaster baru. Maka dari itu mohon kerjasama yang baik di kalangan pemuda remaja terlebih dahulu, besok saya sampaikan kepada berarti kita berdiri, mohon maaf sedikit malam ya, sama-sama berdiri, kita angkat satu pujian, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sedetik pun kau ingkar. Ya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti, haleluya, di sepanjang hidupku, selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku. Dan sekali lagi kita angkat pujian ini bersama-sama. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari, haleluya, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, haleluya, selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami mau terus melayani Engkau dengan motivasi, dengan tujuan yang benar, hanya untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk kemegahan diri kami sendiri, melainkan untuk kemegahan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin Tuhan menolong setiap kami menjadi generasi muda yang melayani Tuhan, baik itu dalam pelayanan mimbar maupun pelayanan meja, semuanya untuk Tuhan. Sekalipun kami mungkin lelah, mungkin capek secara fisik, bahkan sepertinya kami tidak mendapatkan pujian, ucapan terima kasih, sanjungan, bahkan mungkin bisa kami disalah artikan atau dipandang sebelah mata. Kami mau tetap terus melayani Engkau, karena kami tahu ada upah, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Pakai setiap generasi muda-Mu menjadi alat Tuhan yang heran bagi kemuliaan. Setelah ini kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan beserta menjaga kami, tiba di rumah dengan selamat. Ketika beristirahat malam pun perlindungan Tuhan nyata. Besok kami bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan, kembali beribadah kepada-Mu. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin, menolong, memberkati,
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian sampai Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam.